Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita kembali lagi di mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Dan kali ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Sebagaimana yang tercantum di RPS, Rencana Pembelajaran Semester, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang peranan matematika dalam bidang ekonomi dan bisnis. Juga nanti kita akan sedikit yang mereview tentang dasar-dasar aritmatika, ya, dasar-dasar berhitung, yang mencakup nanti tentang operasi campuran dan pecahan, ya. Nah, itu. Sebelumnya mari kita sama-sama mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Peran matematika dalam bidang ekonomi dan bisnis. Mungkin kita semua sama-sama memahami, ya, bahwa ekonomi maupun bisnis itu adalah suatu ilmu sosial, ya, ilmu tentang perilaku manusia, sesuatu yang sangat dinamis gitu, ya, karena yang diteliti, yang diamati adalah manusia. Berbeda kalau kita berbicara tentang mesin atau komputer gitu, ya, yang itu semua sifatnya mekanistik, bisa ditebak, ya, bisa diprediksi begitu. Lalu apa peran matematika dalam bidang ini, ya, dalam bidang ekonomi dan bisnis? Ada banyak peran, ada banyak fungsi yang dimainkan oleh matematika di bidang ekonomi dan bisnis. Namun dalam hal ini kemudian saya coba rangkum menjadi 4 peran utama. Yang pertama adalah peran kuantifikasi, yang kedua simplifikasi, yang ketiga optimasi, dan yang keempat estimasi. Kita akan bahas masing-masing. Yang pertama kuantifikasi, ya. Jadi meskipun karakter dari ilmu ekonomi maupun bisnis ini adalah suatu ilmu yang sifatnya ini, ya, tidak pasti, ya, karena mengamati perilaku manusia. Namun perlu sebuah upaya gitu, ya, melakukan pendekatan secara kuantitatif dalam rangka bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat gitu, ya, ketika menghadapi suatu fenomena ekonomi maupun bisnis begitu, ya. Mungkin lebih jelasnya kita akan coba berikan ilustrasi. Ini ada sebuah teori, ya, teori permintaan. Saya kurang tahu apakah kalian sudah mendapatkan teori ini atau belum dalam perkuliahan di bidang ekonomi, ya. Jika belum, maka akan saya perkenalkan sedikit, ya. Jadi ada teori permintaan, ada juga teori penawaran gitu, ya. Oke, ini ralat, ya. Ini lebih tepatnya teori penawaran gitu, ya. Apa bunyi dari teori penawaran ini? Ya, semakin sedikit ketersediaan atau penawaran suatu barang, maka semakin tinggi harga barang tersebut. Dan ini sebenarnya juga sudah sangat lumrah, ya, sudah sangat kita bisa pahami bahwa suatu barang, ya, suatu komoditas itu ketika dia langka, artinya semakin terbatas ketersediaannya, maka dia akan cenderung semakin mahal harganya begitu, ya. Contoh masker, ya, masker ini ketika awal-awal pandemi gitu, ya, diserbu banyak orang membeli gitu, ya, sehingga terjadi kelangkaan dan kemudian harganya tiba-tiba saja meningkat gitu, ya, secara signifikan. Nah, jadi memang secara teori hal ini terjadi begitu, ya. Artinya semakin sedikit barang tersebut maka semakin tinggi harganya begitu. Namun apakah kemudian sebagai seorang pelaku ekonomi gitu, ya, seorang pebisnis hanya berhenti pada teori ini? Tidak gitu, ya. Kita tentunya ingin mengetahui lebih dalam begitu, ya, pada tingkat ketersediaan berapakah kemudian harga itu akan naik gitu, ya. Atau ketika barang itu tersedianya sekian maka harganya akan menjadi berapa gitu, ya.
Nah, kita akan ingin melihat sampai sedalam itu gitu ya. Tidak hanya berhenti pada oh ya kalau barangnya semakin sedikit harganya semakin mahal. Ya tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita ingin menerapkan teori ini dalam praktek ekonomi dan bisnis, tentunya kita ingin mengetahui gitu ya. Ini kalau barang ini tersedianya sekian, maka harganya bakal jadi berapa. Nah, itu tentunya yang akan kita lakukan gitu ya. Misalnya seperti ini ya, ini ilustrasi yang coba saya buat dalam contoh hand sanitizer ya gitu ya. Seandainya ketika stoknya masih tersedia 10.000, harga hand sanitizer itu Rp25.000. Nah, sekarang pertanyaan yang kemudian adalah ketika stoknya berkurang jadi 7.000, kira-kira kenaikan harganya jadi berapa? Nah, tentunya pertanyaan kita akan mengarah ke sana gitu ya. Tidak berhenti pada teori ini saja gitu ya. Nah, disinilah kemudian yang menjadi peran dari matematika, yaitu peran kuantifikasi, mengangkakan semua fenomena-fenomena ekonomi tersebut. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah simplifikasi atau penyederhanaan, gitu ya. Ekonomi ini ya tadi ya ilmu sosial, sesuatu hal yang dinamis dan semakin ke sini fenomenanya semakin kompleks. Maka untuk bisa menjelaskan segala fenomena-fenomena tersebut gitu ya, salah satu yang upaya yang bisa dilakukan adalah dengan proses simplifikasi, penyederhanaan begitu. Nah, ini contoh dari bentuk simplifikasi yang dilakukan oleh matematika ya. Misalnya ada sebuah kondisi di mana permintaan apel pada suatu harga dan waktu tertentu adalah 1.200 kg. Dan permintaan itu akan berkurang 10 kg setiap kenaikan harga sebesar Rp1.000 per kilogram. Begitu ya. Nah, ini kan secara verbalnya gitu ya. Dengan narasi kondisi permintaan apel itu dijelaskan seperti itu. Nah, bentuk ini kemudian bisa kita ubah ke dalam bentuk model matematika seperti ini. Tampilannya menjadi lebih sederhana, begitu ya. Dan dengan model matematika ini kemudian kita bisa melakukan proses penyelesaian untuk memberikan solusi dari sebuah permasalahan di bidang ekonomi maupun bisnis. Ya, ini peran matematika dalam hal simplifikasi atau penyederhanaan, gitu. Jadi sekian banyak kalimat itu bisa disederhanakan menjadi bentuk matematika ya, dalam bentuk model matematika yang melibatkan variabel itu sebagaimana yang ada di slide ya, yang bisa kalian simak. Nah, yang ketiga adalah fungsi atau peran optimasi, begitu. Berbicara tentang ekonomi dan bisnis tentunya juga berbicara tentang bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki untuk bisa meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, gitu ya. Dengan sumber daya yang terbatas, kita ingin mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan dampak yang seoptimal mungkin. Nah, maka di sini kemudian peran matematika juga sangat penting, gitu ya. Ini ilustrasi yang coba saya berikan, gitu ya. Misalnya ada sebuah produsen sepatu, mereka ingin membuat 2 buah model sepatu yang menggunakan 2 bahan yang berbeda. Ya, model pertama itu menggunakan 200 gram bahan A dan 150 gram bahan B. Sedangkan model 2 itu menggunakan 180 gram bahan A dan 170 gram bahan B. Gitu. Sedangkan di gudang tersebut hanya tersedia bahan A-nya 72 kg dan bahan B 64 kg. Gitu ya. Harga sepatu model pertama 500.000, harga model 2 400.000 gitu ya. Nah, dengan kondisi sumber daya yang dia miliki hanya 72 kg bahan A dan 64 kg bahan B, maka dia harus membuat berapa banyak model sepatu model pertama dan kedua agar bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggunakan matematika, optimasi, begitu. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat ya, yang terakhir adalah estimasi, gitu ya, melakukan sebuah perkiraan, itu. Nah, dalam banyak hal gitu ya, berbicara tentang ekonomi dan bisnis itu berbicara tentang bagaimana kita memprediksi kondisi di masa yang akan datang.
Dan hal itu tentunya memerlukan sebuah estimasi ya, sebuah ukuran estimasi begitu. Nah, kita kembali ke contoh yang sebelumnya tadi ya, tentang apel ya. Dari mana kemudian bisa dikatakan gitu ya, bahwa permintaan itu akan berkurang 10 kg setiap kenaikan harga sebesar Rp1.000 per kilogram. Nah, pernyataan berkurangnya 10 kg setiap kenaikan harga sebesar Rp1.000 per kilogram itu tentunya diperoleh melalui proses estimasi gitu ya, memperkirakan gitu ya. Jadi dari sekian banyak kejadian di mana harga apel itu kemudian berubah-ubah, lalu kemudian permintaannya juga berubah-ubah, lalu kemudian diestimasi gitu ya, bahwa jika harga apel itu naik ya Rp1.000 per kilogram, maka diestimasikan akan berkurang permintaannya sebanyak 10 kg. Nah, ini proses estimasi begitu ya. Dan ini nanti sangat erat kaitannya dengan statistik ya. Jadi seperti yang saya sampaikan ya di pertemuan pertama, mata kuliah matematika di FEBI ini tidak hanya matematika ekonomi bisnis gitu ya. Nanti kalian akan bertemu dengan statistik 1, statistik 2, dan ekonometrika gitu ya. Nah, estimasi nanti kita akan banyak bahas di mata kuliah berikutnya, tidak di mata kuliah ini. Nah, tapi secara umum gitu ya, matematika memainkan peran di sini gitu ya. Dari sisi kuantifikasi, simplifikasi, optimasi, dan estimasi. Nah, berangkat dari hal inilah kemudian makanya kita perlu mempelajari matematika begitu ya. Karena dengan kita melakukan pendekatan lewat matematika gitu ya, hal-hal yang sifatnya kompleks, hal-hal yang sifatnya tidak pasti itu kemudian bisa dijelaskan melalui matematika. Nah, namun di sini ada beberapa catatan ya, ada beberapa catatan tentang bagaimana matematika dalam menjelaskan fenomena ekonomi dan bisnis. Yang pertama, kenyataannya gitu ya, setiap solusi, setiap penyelesaian yang kita buat ya, yang kita dapatkan melalui proses matematika itu untuk menjawab atau menjelaskan fenomena ekonomi dan bisnis itu tidak selamanya sesuai dengan kondisi nyata di dunia ekonomi dan bisnis begitu ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena tadi saking kompleksnya kondisi, saking kompleksnya fenomena ekonomi dan bisnis yang terjadi saat ini begitu ya. Itu. Jadi sangat mungkin nanti penyelesaian yang kita hasilkan nanti itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata. Begitu. Lalu kenapa kita tetap mempelajarinya gitu ya? Kenapa kita tetap mempelajari matematika ini? Nah, karena kita akan belajar dari satu hal yang sederhana dulu begitu ya. Sebagaimana sederhananya teori yang ini. Nah, teori permintaan ini gitu ya. Bahwa semakin sedikit barang, semakin tinggi harga barang tersebut. Ini teori yang masih sederhana. Sederhananya teori ini akhirnya kemudian memungkinkan kita bisa membuat bentuk matematikanya begitu ya. Meskipun nanti pada kenyataannya gitu ya, permintaan itu, harga barang itu tidak selamanya dipengaruhi oleh ketersediaan barang gitu ya. Ada banyak faktor nanti yang mempengaruhinya. Dan bagaimana dia mempengaruhinya pun juga berbeda-beda antar faktor satu dengan faktor yang lain begitu ya. Nah, hal inilah yang membuat kemudian solusi dari matematika tidak selamanya sesuai dengan kondisi nyata di dunia ekonomi dan bisnis. Tapi dengan kita mempelajari matematika dalam konteks ekonomi dan bisnis, itu sebuah langkah awal untuk memahami fenomena yang terjadi di dunia ekonomi dan bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang gitu ya, proses matematika itu tidak bisa kita lakukan karena data yang tidak tersedia. Itu. Data yang tidak tersedia atau datanya yang tidak cukup gitu ya. Datanya ada tapi tidak cukup untuk bisa menyimpulkan secara general tentang fenomena ekonomi dan bisnis. Begitu. Nah, ini juga yang akan kita hadapi. Tapi lagi-lagi begitu ya. Dengan kita mempelajari matematika, harapannya kemudian ini bisa menjadi sebuah inisiasi ya dalam memahami fenomena ekonomi dan bisnis. Itu. Oke, nah ini penjelasan ya terkait peran matematika dalam bidang ekonomi dan bisnis. Oke. Nah, selanjutnya ini ya.
kita masuk ke bentuk aritmatika sederhana. Kita akan fokus kedua bahasan ini ya, tentang operasi campuran ya. Operasi bilangan campuran yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu ya, dan pecahan. Itu. Oke, materi ini bisa kalian akses lewat file PDF yang saya bagikan di Google Classroom. Silakan nanti akses buku PDF yang judulnya adalah 2003 Basic Mathematics for Economists ya. Tuh. Silakan buka dari halaman 21 sampai 29. Nah, di situ penjelasan lengkapnya. Meskipun berbahasa Inggris, saya yakin kalau kalian bisa melihat contoh soalnya itu bisa dipahami. Itu. Nah, jadi silakan juga nanti membaca referensi yang saya berikan ya. Itu di halaman 21 sampai 29. Oke. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya anggap penting ya, dan ini akan nanti menjadi modal dalam mempelajari materi-materi di pertemuan berikutnya. Itu. Yang pertama tentang operasi campuran ya. Artinya apa? Operasi campuran ini melibatkan berbagai macam bentuk operasi. Jadi melibatkan perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Nah, ketika melibatkan banyak operasi, tentunya kita akan memprioritaskan ya. Kita perlu menentukan prioritas. Yang mana dulu nih yang harus kita operasikan? Perkaliannya dulu, penjumlahannya dulu, atau yang seperti apa? Nah, saya coba meringkasnya menjadi 4 prioritas ini ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah proses operasi campuran, yang mesti kita dahulukan adalah yang memiliki tanda kurung, gitu ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan operasi bilangan campuran, di sana ada tanda kurung, maka kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung tersebut. Yang pertama. Yang kedua, setelah tanda kurung tidak ada lagi, masuk ke prioritas berikutnya, yaitu prioritas perkalian dan pembagian, gitu ya. Jadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan dan perkalian, kita kerjakan dulu yang perkalian. Begitu. Nah, ketika yang perkalian dan pembagian itu sudah selesai ya, tidak ada lagi, lalu kita kerjakan yang penjumlahan dan pengurangan. Tuh. Misalnya semuanya setara gitu ya. Jadi semua operasinya adalah penjumlahan atau pengurangan semua. Atau operasinya perkalian atau pembagian semua. Maka yang kita lakukan adalah proses asosiatif kiri. Jadi mengoperasikan yang bagian kiri dulu, baru bagian-bagian berikutnya. Oke. Ini maksudnya seperti apa? Kita akan coba jelaskan dalam bentuk contoh soal. Misalnya seperti ini. Tentukan hasil operasi bilangan dari 5 tambah 12 kali 2 kurang 3 tambah dalam kurung 4 bagi 2. Itu. Nah, dalam hal ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya di slide bersebelumnya, ketika ada tanda kurung, maka kita prioritaskan tanda kurung dulu yang diselesaikan. Ya, jadi 5 tambah 12 kali 2 kurang 3 tambah 4 bagi 2. 4 bagi 2-nya kita selesaikan dulu. 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, setelah yang tanda kurung habis, yang tersisa operasi apa? Oh, ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, penjumlahan. Maka berdasarkan urutan tadi, kita lanjutkan dengan mengerjakan yang perkalian dulu. Gitu ya, sehingga diperoleh 5 ditambah 12 kali 2 hasilnya 24 dikurang 3 tambah 2. Tuh. Nah, pada kondisi ini kemudian tersisa hanya penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena penjumlahan dan pengurangan berada pada prioritas yang sama, maka kita akan masuk ke prioritas berikutnya, yaitu mendahulukan yang kiri, yaitu 5 tambah 24 dulu, begitu ya. Sehingga hasilnya 29, lalu kemudian 29 kurang 2, lalu ditambah 2 sama dengan 28, gitu ya. Apakah bisa gitu ya, 5 tambah 24 dikurang 3 tambah 2. Jadi negatif 3 tambah 2-nya menjadi negatif 1, kemudian 29 kurang 1, sama hasilnya juga 28. Begitu. Ini juga nanti bisa jadi alternatif jawaban ya gitu ya. Jadi tidak mesti seperti ini. Tapi kalau kita mau melihat urutan tadi, maka pada prioritas terakhir adalah menggunakan asosiatif kiri. Nah, itu sederhananya untuk mudah memahaminya.
Oke, sekarang kita coba dengan contoh soal ya, yang berupa cerita. Misalnya Bambang menyerahkan uang sebesar Rp100.000 untuk membayar 12 botol minuman yang masing-masing berharga Rp5.500. Lalu berapakah kembalian yang diterima Bambang? Gitu ya. Maka bentuk ini kalau kita ubah dalam bentuk matematika, kira-kira seperti ini. Jadi kita akan memprioritaskan yang perkaliannya dulu, gitu ya. Setelah itu baru kita kurangkan, sehingga nanti diperoleh kembalian yang diterima oleh Bambang adalah 34.000, begitu. Nah, jadi terkadang gitu ya, kita juga harus memahami konteks dari soal yang kita miliki. Nah, kalau kita dihadapkan dengan soal yang seperti ini ya, jadi hanya operasi bilangan semata, ya kita ikuti urutan-urutan ini gitu ya, tanda kurung dulu, perkalian pembagian dulu, penjumlahan pengurangan dulu, baru asosiatif kiri. Tapi ketika kita dihadapkan dengan soal cerita, kita harus memahami konteks soal cerita dulu, begitu. Dalam hal ini tentunya akhirnya kita harus mengalihkan dulu gitu ya, antara 12 dengan 5.500. Nah, barulah kemudian kita bisa mendapatkan kembaliannya dengan cara gitu ya, 100.000 dikurang dengan hasil perkalian dari 12 dikali 5.500, yaitu 34.000. Nah, berikutnya pecahan ya. Pecahan di sini nanti ada beberapa pembahasan, ada pecahan campuran, menyederhanakan pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan, perkalian, pembagian. Pecahan campuran ya. Sebelum ada pecahan campuran tentunya ada pecahan biasa. Ya, kalau pecahan biasa ya seperti 1/2, 2/3, 3/7 dan seterusnya gitu ya. Nah, sedangkan pecahan campuran kira-kira nanti bentuknya seperti yang tampil di slide ya gitu ya. Di sini contohnya adalah 3/1/5. Nah, sebenarnya 3/1/5 itu tidak lain adalah 3 ditambah 1/5. Itu. Jadi tanda tambahnya dihilangkan menjadi 3/1/5 dan ini adalah bentuk pecahan campuran ya. Nah, ini contoh bagaimana cara kita mengubah ya bentuk pecahan biasa 12/5 ke bentuk pecahan campuran gitu ya. Bagaimana caranya? 12/5 gitu ya. 12 dibagi 5 itu hasilnya tidak bulat ya. Nah, jadi 12 bagi 5 itu hasilnya 2 tapi menyisakan 2. Nah, makanya kemudian bentuk pecahan campurannya adalah 2/5 gitu ya. 12 bagi 5 gitu ya, itu hasilnya 2 tapi masih ada sisa yaitu 2, makanya sisanya diletakkan di bagian atas kemudian dibagi 5, 2/5 itu. Sedangkan sebaliknya kalau kita ingin mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa gitu ya, misalnya 5/4/7, maka langkah yang kita lakukan adalah pembilang ya, 7-nya itu dikali 5 ya, 7 kali 5 35, lalu ditambah dengan 7 itu penyebutnya ya, 4 itu pembilangnya. Maka penyebutnya yang 7 itu kita kalikan dengan 5, 7 kali 5 35, lalu ditambah dengan pembilangnya yaitu 4, 39. Sehingga bentuk pecahan biasanya adalah 39/7. Tuh. Selanjutnya menyederhanakan pecahan ya. Jadi ada bentuk-bentuk pecahan yang sebenarnya bisa kita ubah ke bentuk yang lebih sederhana lagi. Bentuk yang tidak bisa dibagi lagi masing-masing penyebut dan pembilangnya. Misalnya dalam hal ini 6/14. Nah, ternyata 6/14 ini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara membagi keduanya dengan 2. Jadi 6 bagi 2, 3, 14 bagi 2, 7. Sehingga bentuk sederhananya adalah 3/7. Apakah 3/7 bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya, sudah paling sederhana itu. Nah, contoh lainnya gitu ya, 48/36. Ini masih bisa disederhanakan, misalnya dibagi 6 keduanya. 48 dibagi 6, 8. 36 bagi 6, 6. Hasilnya 8/6. 8/6 masih bisa disederhanakan lagi. Bisa dibagi berapa? Dibagi 2. Maka dibagi 2, 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Sehingga bentuk sederhana dari 48/36 adalah 4/3.
Nah, selanjutnya adalah bentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan ini memiliki penyebut yang sama, itu lebih mudah. Tapi ketika penyebutnya berbeda, misalnya dalam contoh ini ya, 2/3 tambah 4/5 gitu ya. Jadi penyebutnya 3 dan 5. Berbeda penyebutnya. Maka kita harus menyamakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita harus menentukan FPB-nya, ya, faktor persekutuan terbesar. Apa itu FPB-nya? Silakan nanti bisa diperkaya, dipahami. Coba cari bahan-bahannya di buku-buku matematika ya, dulu waktu SD, SMP, SMA gitu ya. Bagaimana menentukan FPB. Tapi dalam hal ini karena 3 dan 5 ini FPB-nya 15 ya, berarti kita ambil penyebutnya adalah 15. Begitu. Lalu agar pecahannya menjadi setara, maka yang 2 dikali 5 gitu ya. Sedangkan yang 4 dikali 3. Jadi 2 kali 5 tambah 4 kali 3 dibagi per 15. Tuh, sehingga diperoleh 10 tambah 12 per 15. Hasilnya adalah 22/15. Nah, 22/15 ini bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran. 22 bagi 15 hasilnya 1, masih sisa 7. Jadi 1 7/15. Begitu. Contoh lainnya pengurangan gitu ya. Misalnya 2/10 dikurang 4/5. 10 dengan 5 FPB-nya adalah 10 begitu. Sehingga menjadi 2 dikali 1 ya, karena penyebutnya tidak berubah ya, jadi 2 kali 1 dikurang 4 kali 2 gitu ya. Karena penyebut sebelumnya 5 ya, jadi agar bisa menjadi 10 kali 2. Jadi 4-nya pun juga dikali 2. Dia 2 kali 1 kurang 4 kali 2, jadinya 2 kurang 8. 2 kurang 8 sama dengan negatif 6. Sehingga hasilnya adalah negatif 6/10. Bisa disederhanakan, bisa dibagi 2 masing-masing. Jadi negatif 6 bagi 2 menjadi negatif 3. 10 bagi 2, 5. Jadi negatif 3/5. Ini bentuk sederhananya ya. Nah, cuma saya tidak tampilkan di slide ini. Berikutnya perkalian. Nah, kalau perkalian lebih gampang ya. Jadi kita cukup mengalihkan gitu ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Misalnya 2/3 kali 4/5, maka hasil kalinya 2 kali 4 per 3 kali 5, 8/15. Bisa disederhanakan? Tidak bisa lagi. Kemudian pembagian. Nah, kalau pembagian, bentuk pembagian tersebut bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian dengan cara membalikkan posisi suku kedua ya, atau 4/5-nya dalam contoh ini. Jadi ketika soalnya adalah 2/3 bagi 4/5, itu sama dengan 2/3 kali 5/4. Jadi 4 dan 5-nya dibalik. Kalau sudah menjadi perkalian, maka caranya seperti yang sebelumnya. Jadi 2 kali 5 per 3 kali 4. Hasilnya 10/12. 10/12 bisa disederhanakan, bisa sama-sama dibagi 2. Hasilnya menjadi 5/6. Nah, ini beberapa konsep aritmatika ya yang perlu kita sama-sama kuasai ya. Jadi saya menyampaikannya sekilas ya, dan cukup cepat dalam kondisi ini tentang pecahan campuran, menyederhanakan pecahan, itu ya, penjumlahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Nah, harapannya nanti kalian bisa perkaya kembali ya pemahamannya tentang pecahan ini, juga tentang pecahan operasi campurannya ya, agar nanti bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini yang saya harapkan. Oke, untuk pertemuan ini ya, saya pikir cukup. Nanti setelah ini saya akan berikan beberapa latihan soal. Silakan dikerjakan dalam masa waktu perkuliahan yang sudah ditentukan ya. Jadi deadline pengumpulan tugasnya, soalnya itu sampai akhir jam perkuliahan kita. Tidak akan banyak ya, soalnya tidak banyak, hanya ingin mengkonfirmasi tentang konsep-konsep
aritmatika yang tadi sudah saya coba sekilas sampaikan. Itu. Jadi sekali lagi silakan nanti perdalam lagi pemahamannya dengan membaca referensi yang saya bagikan atau mencari bahan dari sumber yang lain ya, yang manapun ya, bisa dari YouTube, bisa dari internet, atau dari buku yang lain yang menurut kalian itu lebih mudah dipahami. Silakan. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.